Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya dari kelas A5 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal bertemakan pengaruh strategi pembelajaran pendidik terhadap pemahaman peserta didik pada buku SD umum kurikulum Merdeka di kelas 4 sekolah dasar menggunakan metode problem based learning. Jurnal ini melatar belakangi tinggi rendahnya peserta didik kelas 4 di sekolah dasar dalam beradaptasi memahami pemahaman materi di buku SD umum kurikulum Merdeka menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Berdasarkan buku yang telah kami analisis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik terhadap pemahaman materi dalam buku SD umum kurikulum Merdeka di kelas 4 SD. Fokus utama dari penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah sebagai pendekatan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik. Metode ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi saat peningkatan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini dilakukan observasi dan evaluasi terhadap beberapa kelas yang menerapkan PBM dan dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode tradisional. Data dikumpulkan melalui analisis dari 3 buah buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan menggunakan PBM memiliki tingkat pemahaman materi yang lebih baik dibandingkan dengan yang diajarkan menggunakan metode konvensional. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembelajaran yang inovatif dan interaktif seperti pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan permasalahan dalam hasil pembelajaran peserta didik di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pendidik untuk mengadopsi metode yang lebih dinamis dalam proses pembelajaran guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Mengenai metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL kelas 4 SD yaitu pendekatan pembelajaran yang sangat efektif. Di kelas 4 SD, peserta didik mulai mendapatkan pemahaman konsep-konsep dasar sehingga metode pembelajaran berbasis masalah dapat menjadikan alat yang tepat untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sosial pada peserta didik. Ada beberapa cara untuk mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL di kelas 4 SD. Yang pertama, memilih topik dan masalah yang relevan dengan peserta didik. Masalah yang diajukan harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan usia dari peserta didik. Yang kedua, mengajukan masalah dan membentuk kelompok. Di sini, pendidik memperkenalkan masalah kepada siswa dan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Lalu yang ketiga, merencanakan dan menganalisis penyelesaian masalah. Peserta didik bersama kelompoknya harus menganalisis masalah yang dihadapi. Mereka juga harus mencari informasi yang relevan dan memikirkan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang keempat, menemukan solusi dan diskusi kelompok. Siswa mulai mencari solusi untuk masalah yang ada. Mereka juga kemudian mendiskusikan solusi yang ditemukan dengan anggota kelompok kecil mereka di kelas. Lalu yang kelima, presentasi solusi. Setelah setiap kelompok menemukan solusi mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Presentasi tidak hanya melatih siswa menyampaikan materi, tetapi juga mengasah kemampuan mereka dalam berbicara di depan umum. Yang keenam yaitu refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa melakukan refleksi bersama tentang proses yang telah dijalani. Siswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas. Keuntungan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah di kelas 4 SD ini meningkatkan keterlibatan siswa agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang relevan, mengembangkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi, memfasilitasi keterampilan sosial dan kolaboratif sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti contohnya berkomunikasi, bekerja sama pada saat melakukan kolaborasi dan menyelesaikan konflik, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata yang diajukan bersifat kontekstual dan nyata. Lalu siswa mempelajari pembelajaran mandiri dan tanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri, sehingga siswa dapat mengembangkan kemandirian dalam mencari informasi dan menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hasanah Brilianti Santana. Saya berasal dari kelas A5 PGSD tahun 2024. Di sini izinkan saya untuk membahas tinjauan pustaka mengenai jurnal yang telah kami buat. Yang pertama, strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran merupakan suatu pendekatan untuk peserta didik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi yang bertujuan agar peserta didik dapat mencapai kompetensinya sesuai dengan tujuan yang ditargetkan oleh pendidik. Nah, dengan memberikan strategi pembelajaran yang tepat, tentunya hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh pendidik. Berikut merupakan beberapa strategi pembelajaran yang umum digunakan dalam konteks pendidikan dasar seperti di kelas 4 SD. Antara lain strategi pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan lain-lain. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, penggunaan berbagai strategi yang berbasis pada aktivitas siswa seperti yang pertama, pembelajaran aktif. Dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif, pendidik memiliki tujuan untuk mendorong keterlibatan langsung peserta didik dalam proses belajar. Menurut Zhou, Sun, dan Q 2023 yang diterbitkan dalam Journal of Educational Psychology, mengidentifikasi bahwa pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang melibatkan teknologi digital seperti pembelajaran berbasis aplikasi dan platform pembelajaran interaktif. Hal ini dapat memperkuat hasil belajar siswa. Beliau juga menegaskan bahwa teknologi digital dalam pembelajaran aktif memberikan kesempatan terhadap siswa untuk berinteraksi dengan materi secara lebih dinamis dan responsif, meningkatkan motivasi serta partisipasi siswa dalam kelas. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis pada kebutuhan dan minat siswa, serta mengedepankan kreativitas dan kebebasan dalam berpikir. Untuk yang kedua ada kurikulum merdeka dan buku SD umum. Nah, kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia sejak 2022 bertujuan untuk memberikan ruang lebih bagi siswa dalam mengembangkan potensi mereka secara mandiri. Nah, kurikulum ini mengedepankan pengajaran yang fleksibel, berbasis kompetensi, dan memberikan kebebasan bagi guru untuk memilih metode yang sesuai dengan konteks pembelajaran Kemendikbud 2022. Nah, kurikulum merdeka untuk SD meliputi pembelajaran yang lebih berfokus pada pengembangan karakter dan pemahaman materi secara mendalam. Nah, buku-buku yang disusun untuk mendukung kurikulum merdeka seperti buku SD umum dirancang untuk memperkenalkan konsep-konsep penting yang harus dikuasai siswa dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan. Buku ini tidak hanya berisi teks, tetapi juga menyajikan berbagai kegiatan yang melibatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menurut Sari dan Rahmawati 2023, penggunaan buku yang sesuai dengan kurikulum merdeka dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi pembelajaran, karena buku tersebut dirancang untuk mendukung strategi pembelajaran yang lebih partisipatif dan aktif. Untuk yang ketiga, pemahaman materi dalam pembelajaran. Pemahaman materi dalam pembelajaran adalah kemampuan siswa untuk mengerti, menguasai, dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman ini tidak hanya mencakup ingatan atau hafalan, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, menyintesis, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kurikulum merdeka, hal tersebut memiliki pemahaman materi yang lebih menekankan pada pembelajaran yang bersifat tematik dan berbasis proyek, di mana siswa dapat mengeksplorasi berbagai topik secara lebih mendalam dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky, yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Nah, untuk selanjutnya, pengaruh strategi pembelajaran. Pengaruh terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik mempengaruhi tingkat pemahaman materi oleh siswa. Suyanto 2021 dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa lebih aktif berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Strategi ini memungkinkan siswa untuk saling bertukar pengetahuan dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas terhadap materi pelajaran. Selain itu, Hidayat 2020 menyatakan bahwa penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning sangat berkontribusi positif terhadap perkembangan pemahaman peserta didik. Hal ini dikarenakan siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Dalam konteks kurikulum merdeka, strategi seperti itu dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan penguasaan materi tetapi juga keterampilan berpikir tinggi. Nah,
Untuk tantangan dan peluang dalam implementasi kurikulum merdeka di kelas 4 SD, penerapan kurikulum merdeka di kelas 4 SD menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal kesiapan guru untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum oleh Anwar 2021. Menunjukkan bahwa meskipun kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kreatif, tidak semua guru siap dalam hal keterampilan pedagogik dan penggunaan teknologi yang efektif dalam pembelajaran. Namun, penerapan kurikulum merdeka juga dapat membuka peluang besar bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya kebebasan dalam memilih strategi pembelajaran, pendidik tentu dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik khususnya dalam menghadapi materi yang ada dalam buku SD umum. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal yang telah kami buat. Untuk yang pertama dari Hidayat 2020, pembelajaran aktif dalam kurikulum merdeka, meningkatkan pemahaman siswa, jurnal pendidikan dan kebudayaan. Untuk yang kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022, Panduan Kurikulum Merdeka, Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Lalu Susanto S 2021, pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di SD, Jurnal Pendidikan Dasar. Lalu Sari NS dan Rahmawati R 2023, pengaruh strategi pembelajaran inovatif terhadap pemahaman materi kurikulum merdeka di SD, Jurnal Pendidikan Inovasi. Lalu Anwar R 2021, efektivitas penerapan kurikulum merdeka dalam meningkatkan pemahaman materi di sekolah dasar, tesis Universitas Negeri Jakarta. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2022, buku guru dan buku siswa kurikulum merdeka kelas 4 SD MI, tema 1 Perubahan Sosial dan Lingkungan, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu Mulyasa E 2022, Manajemen Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, Bandung, Rosda Karya. Lalu Suherman E APL 2022, Strategi Pembelajaran IPA untuk Sekolah Dasar, Jakarta, Kencana. Sanjaya W 2022, Strategi Pembelajaran Kurikulum Merdeka untuk Sekolah Dasar, Jakarta, Kencana. Lalu Dewi TA dan Nuraini R 2023, Inovasi Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dengan pendekatan inquiry, Jurnal Pendidikan Dasar 14/288-94. Nurhadi D 2021, pendekatan berbasis masalah dalam pembelajaran IPA di SD, Jurnal Pendidikan Sains 83, 215 dan 223. Lalu Mario Y 2023, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, Yogyakarta, penerbit Andi. Zhou Sun dan Q 2023, Journal of Educational Psychology mengidentifikasi pembelajaran aktif. Untuk yang terakhir, Sari dan Rahmawati 2023, penggunaan buku yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.